Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi mereka yang benar-benar bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan selalu aku berikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya dan rezeki dari sumber-sumber yang tidak pernah diduganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia semuanya ya Allah, amin. Sahabat-sahabat Smart Skill School, Allah telah menjanjikan kepada kita, kalau kita mau istiqomah, mau betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi dan rezeki dari sumber yang tidak pernah kita duga. Nah, ini dalam hidup ya kayak begini, kadang-kadang kita punya duit banyak, kadang-kadang kita nggak punya duit. Sehingga caranya Allah memberikan rezekinya pada kita adalah dengan membukakan hati orang untuk memberikan pinjaman pada kita. Nah, ini. Jadi kalau kita ngutang itu adalah rezeki dari Allah. Karena Allah telah membukakan hati orang tersebut, melunakkan hatinya, sehingga mereka mau memberikan pinjaman kepada kita. Nah, dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW menceritakan dalam hadis tersebut, suatu saat Rasulullah SAW meminjam kurma dari seorang Arab Badui. Oke. Belum jatuh tempo hutangnya untuk membayar kembali kurma tersebut, maka orang Arab Badui tersebut, karena dia perlu, walaupun belum jatuh tempo, dia telah menagih hutangnya kepada Rasulullah SAW. Belum jatuh tempo, tapi karena dia perlu, maka dia tagih hutangnya sebelum jatuh tempo, ya karena dia lagi perlu si orang Arab Badui ini. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, menegur dengan sangat kerasnya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang menghinakan Rasulullah SAW untuk segera membayar hutang kurma tersebut. Sehingga para sahabat yang berada di sekelilingnya Rasulullah SAW mengingatkan orang tersebut, kamu tahu gak? Kamu lagi ngomong sama siapa? Kata para sahabat kepada orang Arab Badui tersebut. Maka orang Arab Badui tersebut mengatakan, aku gak perlu tahu aku lagi bicara pada siapa. Aku hanya meminta hakku untuk dikembalikan. Nah, ini. Rasulullah SAW gak marah. Beliau tersenyum mendengarnya dan mengatakan kepada para sahabatnya, jangan marahin orang ini, tapi tolonglah dia untuk mendapatkan haknya. Tolong salah seorang dari kalian mendatangi Khawlah, istrinya Hamzah radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah SAW. Coba pinjam kurma dari Khawlah untuk kita bayarin kepada orang Arab Badui ini. Maka utusan tersebut datang kepada Khawlah, istrinya Hamzah radhiyallahu anhu tersebut, menyampaikan keadaannya, maka diberikan pinjaman oleh Khawlah. Kemudian kurma tersebut dibayarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang Arab Badui tersebut. Apa kata orang Arab Badui tersebut? Orang Arab Badui tersebut mengatakan, engkau telah memenuhi kewajibanmu membayar hutang ini. Aku doakan mudah-mudahan Allah mencukupi kebutuhanmu. Masya Allah. Orang Arab Badui top banget dah. Maka Rasulullah SAW mendengarnya. Kemudian bahkan pada sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana akhlak yang mulia itu, yang selalu yakin bahwa Allah telah menjamin rezeki kita, udah ditakdir, enggak bakal ketukar. Termasuk caranya Allah memberikan rezeki kita itu melalui pinjaman atau hutangan dari orang lain. Dalam kisah lain, hampir sama ceritanya. Suatu saat Rasulullah SAW meminjam dari seorang Yahudi di Madinah, namanya Zaid bin Sa'nah. Ini. Beliau pinjam dari orang Yahudi tersebut, belum jatuh tempo. Dalam satu riwayat dikatakan besoknya baru jatuh tempo, riwayat lain dikatakan 3 hari lagi baru jatuh tempo. Terserah mau pakai yang mana lah kira-kira. Tapi hutangnya belum jatuh tempo, orang Yahudi itu datang, kemudian juga orang Yahudi itu menagih dengan cara yang sangat kasar kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW memakai selendang yang dilibatkan di lehernya beliau, ditarik oleh orang Yahudinya, sehingga Rasulullah SAW ketarik gitu. Sehingga para sahabat yang lain termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang hadir pada saat itu sangat marah dan ingin memukul orang Yahudi Madinah tersebut. Tapi Rasulullah SAW mencegahnya, jangan.
Dia datang hanya untuk menagih, dia mempunyai hak untuk menagih dariku, kata Rasulullah SAW. Katakanlah padaku, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, agar aku membayar, melunasi hutangnya, dan katakanlah pada orang Yahudi itu agar dia menagih hutangnya dengan cara yang baik. Ya, ini. Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menyampaikan melunasi hutang dari orang Yahudi tersebut. Bahkan Rasulullah SAW kemudian mengatakan pada Umar, kasih juga dia 40 kg gandum. Bilang lagi yang lainnya mengatakan 40 kg korma untuk orang Yahudi itu, karena dia udah ketakutan mau gebukin sama sama para sahabatnya Rasulullah SAW. Ini contoh-contoh dalam ilmu tasawuf. Ini berarti kita lagi diuji. Apakah penghinaan orang kepada diri kita di depan publik seperti itu akan menggoyahkan diri kita? Apakah kita akan patah hati, kita akan malu muka ketika dipermalukan oleh manusia di depan orang banyak tersebut? Atau kita merasa ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk selalu berbesar hati, untuk selalu percaya dan yakin kepada Allah bahwa segala sesuatunya telah diatur oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau digosipin, difitnah, diomongin macam-macam sama orang-orang dengan satu orang tersebut, benar gak? Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan, beliau bawa kurma, ketuk rumah orang yang jelek-jelekin dia itu, lalu dia kasih kurma tersebut. Sehingga orang itu bertanya, ada apa ini ya? Ya cucunya Rasulullah, katanya. Ini adalah hadiah untukmu karena engkau telah menghadiahkan kepadaku amalan-amalan baikmu dengan mengatakan hal-hal yang buruk terhadap diriku. Nah, ini. Jadi kita malah terima kasih untuk orang-orang yang mencaci maki kita, untuk orang-orang yang mempermalukan diri kita di depan publik, untuk orang-orang yang bahkan memfitnah kita. Kita terima kasih karena berarti dia telah menghadiahkan amalan-amalan solehnya kepada kita. Itu sebabnya Al-Hasan menghadiahkan kurma sebagai rasa terima kasihnya. Sahabat-sahabat Smart Skill School, selalu percaya hidup ini bukan diatur oleh kita, hidup ini diatur oleh Allah. Kemuliaan kita di dunia dan di akhirat bukan ditentukan oleh amalan dan ilmu kita, tapi kemuliaan kita di dunia diangkat, ditentukan oleh Allah karena kecintaan kita, karena keredoan kita kepada Allah dalam menjalani semua episode kehidupan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.